Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ada servisan masuk HP Infinix Hot 30 ini ya. Dan HP ini tadi usernya bilang itu disuruh mengganti LCD-nya. Katanya bekas jatuh sampai gompel ya di pojokannya. Tapi ini saya coba hidupkan itu tidak ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Getar pun juga tidak. Dan ini akan coba saya cas. Dan saat dicas itu cuma muncul lampu LED seperti ini ya. Juga tidak ada getar, tidak ada tampilan ya untuk di LCD-nya. Emang kelihatan LCD ini sudah pecah dalam ya teman-teman. Untuk di bagian luar LCD-nya itu masih mulus. Walaupun sambil dicas terus dihidupkan itu tetap tidak bisa ya. Mungkin HP ini kondisi silent ya teman-teman, makanya tidak ada getar dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. HP ini sama yang punya itu disuruh mengganti LCD-nya. Yang punya itu yakin ya kalau mesinnya ini hidup karena dicas itu muncul lampu LED-nya. Tapi ini saya akan pastikan dulu ya teman-teman. Sebelum kita belikan LCD yang baru, kita harus pastikan bahwa mesin ini benar-benar hidup normal. Nanti takutnya kalau kita belikan LCD tiba-tiba mesinnya mati, kan kita yang rugi ya teman-teman. LCD-nya jadinya tidak kepakai ya. Oke, ini akan saya set untuk tutup belakangnya. Seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Oke, sepertinya ini masih segel ya HP-nya, karena terlihat masih bawaan pabrik untuk lem tutup belakangnya. Oke, seperti ini cara pembongkaran HP Infinix Hot 30i ya teman-teman. Intinya pelan-pelan saja karena tutup belakangnya ini kelihatan tipis sekali ya. Nah, ini sudah kebuka. Dan ternyata benar HP-nya itu masih segel. Oke lah, akan saya bongkar semua baut-bautnya dulu ya. Nanti kita akan coba cek mesinnya. Tapi ini yang saya utamakan itu di baterainya ya teman-teman. Sebelum kita menuju ke mesinnya, kita harus cek baterainya dulu apakah ada di baterainya itu tegangan 3,7 volt. Karena untuk menghidupkan mesin HP itu tegangan baterai harus ada 3,7 ya. Kalaupun nanti tidak ada 3,7, kita akan suntik tegangan ya menggunakan power supply. Kita akan isi baterainya. Biasanya itu walaupun HP rusak LCD tidak tampil, itu kalau rusak LCD-nya masih ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Entah itu getar ataupun LCD-nya ada sedikit cahaya. Tapi kalau ini untuk LCD-nya sendiri tidak ada cahaya sama sekali ya. Walaupun kasat mata itu LCD-nya sudah pecah di bagian dalam, seharusnya masih ada cahaya ya kalau mesin ini hidup. Dan ditekan power itu juga tidak mau getar. Tapi ini akan saya pastikan untuk mesinnya bahwa benar-benar hidup sebelum kita belikan LCD baru. Oke, ini sudah kebuka semua ya baut-bautnya. Kita akan lepas tulangan tengahnya. Dan ini ada isolasi yang menempel sama fleksibel fingerprint ya teman-teman. Saya buka dulu supaya tidak putus untuk fleksibel fingerprintnya. Nah, ini sudah mau kebuka untuk tulangan tengahnya. Ini ada yang lengket ini teman-teman, pelan-pelan kita lepas fleksibel fingerprintnya. Oke, sudah kebuka. Kita singkirkan dulu ya ini ya.
Oke, ini saya akan coba ukur tegangan baterainya dulu ya teman-teman. Apakah ada tegangan 3,7 volt? Kalau tidak ada ya kita suntik tegangan nanti ya. Oke, ini saya cek menggunakan multitester digital. Ini saya cari dulu pinnya ya. Nah, seperti ini. Dan ternyata tidak ada tegangan sama sekali nih teman-teman. 0 volt ya. Oke, kita akan langsung isi saja menggunakan power supply. Setelah kabel power supply-nya terpasang, kita akan tunggu ya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Nanti kita akan ukur lagi tegangan di baterainya apakah sudah terisi. Dan ini setelah saya tunggu sekitar 10 menit, kita akan cek lagi. Oke, sudah ada tegangan 3,6 ini ya teman-teman. 3,6 sekian, anggaplah dibulatkan menjadi 3,7. Seharusnya sudah bisa ya untuk menghidupkan mesin HP. Kita akan coba cek mesinnya. Dan ini ada bengkok ya teman-teman di posisi mesinnya. Oke lah, akan coba saya colokkan pengecasan. Dan tetap sama, masih muncul lampu LED, tidak ada getar. Ini coba saya hidupkan, masih tetap sama saja, tidak ada respon. Sepertinya mesinnya ini mati ya. Tapi ini saya akan coba cek langsung menggunakan power supply ya di tegangan baterainya, di pin baterainya maksudnya ya teman-teman. Saya akan sambungkan menggunakan kabel power supply. Kita akan coba lihat konsumsi arusnya. Tapi sebelum itu saya akan coba cek mesinnya apakah konslet apa tidak menggunakan multitester analog. Karena tadi baterainya sampai habis, sampai 0 volt, tidak ada tegangan. Biasanya kalau tidak ada tegangan baterainya itu mesinnya konslet ya. Tapi setelah saya cek mesin ini aman, tidak ada konslet. Ini saya akan coba langsung cek saja menggunakan power supply untuk melihat konsumsi arusnya. Biasanya kalau konsumsi arus normal itu ampere jarumnya itu goyang-goyang ya teman-teman. Saya akan coba pasangkan dulu kabelnya seperti ini. Kabel ground dari power supply tersambung ke ground mesin HP-nya, dan kabel positif dari power supply kita sambungkan ke konektor baterai positif ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu saya akan tekan tombol power dan saya coba sambil lihat jarum ampernya ya. Nah, seperti ini. Dan di sini saya melihat itu sepertinya naik goyang-goyang dikit lalu turun ya. Meragukan ya teman-teman. Konsumsi arusnya itu meragukan, seperti hidup tapi tidak normal. Soalnya naik 0,1 sampai 0,2, goyang-goyang bentar lalu turun ya. Tapi kadang memang ada power supply yang seperti itu menandakan mesin hidup ya. Karena power supply saya ini kan 1 ampere, jadi tidak bisa menghidupkan sampai ke menu ya. Nah, jadi ini akan saya bawa ke toko spare part ya teman-teman. Saya akan bawa ke toko spare part, saya akan coba LCD saja ya, daripada kita langsung eksekusi mesin. Takutnya itu salah vonis ya, bukan mesinnya yang bermasalah tapi malah kita servis mesinnya, nanti kan jadi tambah parah. Jadi ini saya akan lepas LCD-nya, karena LCD-nya kan sudah kelihatan pecah di bagian dalam. Saya akan lepas dan saya akan bawa ke toko spare part, saya akan coba LCD baru. Oke, dan untuk pelepasan LCD-nya saya percepat saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu panjang.
Oke, dan ini sudah saya bawa ke toko spare part ya teman-teman. Ternyata tidak tampil ya LCD-nya, masih tetap gelap gulita walaupun sudah dipasang LCD baru. Berarti sudah positif HP ini rusak di bagian mesinnya ya. Dan ini akan saya coba cek ya di bagian mesinnya seperti apa kondisinya, karena saya melihat bagian mesin ada yang bengkok ini ya. Nah, ini untuk mesinnya sudah terlepas. Saya akan lepaskan semua kamera-kameranya. Kemungkinan saya akan melepas kaleng nanti ya. Oke, ini saya bersihkan ini pasta ya teman-teman, anti panasnya ini. Nah, ini ya di bagian IC sinyal ini ada yang bengkok, kelihatan sekali. Saya akan lepas dulu ini ya kalengnya. Oke, dan langsung saja akan coba saya lepas kalengnya ya teman-teman. Kaleng bagian IC sinyal dan IC power ya yang akan saya lepas. Oke, seperti ini cara pelepasan. Oke, dan ini sudah terlepas untuk kalengnya. Ini saya jumper timah ya. Saya akan coba cek dulu di power supply. Nah, ini sebelumnya saya bersihkan dulu ya teman-teman sisa-sisa fluknya. Dan ini kabel power supply-nya sudah saya sambungkan. Saya akan shortkan tombol powernya. Tegangannya itu masih sama saja ya, naik 0,2, goyang-goyang dikit lalu turun seperti itu ya, seperti short setelah tekan power ya teman-teman. Nah, ini saya merasakan ada panas ini ya. Saya akan coba pastikan dulu di titik mana yang panas. Berarti ini ada yang konslet ini ya. Ini saya coba kasih thinner dan lalu saya akan coba shortkan lagi tombol powernya. Oh, sepertinya CPU ini ya. Nah, ini IC yang paling besar. IC yang paling besar itu mengeluarkan asap ketika ditekan power. Kemungkinan IC CPU-nya itu yang bermasalah. Dan setelah saya terawang-terawang ternyata IC-nya itu retak ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kelihatan tidak ya? Ada gompal dan retak ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Retak IC-nya. Kalau seperti ini sudah jelas cancel ya. Gagal cuan ini ya. Belum rezeki ya teman-teman. Oke lah, tidak masalah ya. Ini akan saya pasangkan semua dan lalu saya akan kembalikan kepada usernya. Kalau sebenarnya HP ini cuma rusak LCD ya lumayan ya teman-teman, kita bisa untung ya. Tapi karena ini LCD-nya rusak, mesinnya juga rusak, jadi ya tidak jadi untung ya. Oke lah ya, begini namanya kerja penuh dengan resiko ya teman-teman.
Mungkin karena efek jatuhnya ya teman-teman, sampai IC-nya bisa retak seperti itu, karena yang punya bilang itu jatuhnya itu sambil naik motor ya. Pas naik motor ngebut, tiba-tiba HP-nya jatuh seperti itu ya katanya. Kemungkinan efek jatuh sampai IC-nya itu retak. Dan ini HP-nya sudah hampir selesai ya pemasangannya. Dan ini saya coba cas apakah masih muncul lampu LED, dan masih tetap sama ya, seperti kasus di awal, masih muncul lampu LED saat dicas. Oke lah, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.